Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main. Bener gak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, ingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini Anies Baswedan sepertinya menyindir Pak Jokowi, bahkan juga Pak Prabowo dalam acara sesi dialog ceramah di Masjid UGM dan juga Salman ITB guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya saja kita simak bersama-sama bagaimana analisanya soal ini menurut pengamat politik Adi Praitno guys. Bismillah. Kali ini saya mau bicara tentang bagaimana ceramah Anies Baswedan yang dilakukan di Masjid UGM beberapa waktu yang lalu itu cukup viral dan membuat pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Karena dalam ceramahnya itu Anies dinilai menyinggung Prabowo Subianto sekaligus menyinggung Jokowi terkait dengan isu-isu politik yang cukup strategis. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dalam ceramahnya di Masjid UGM, Anies mengatakan ada semacam 3 cara untuk mematikan demokrasi. 1, mematikan demokrasi itu dengan cara mengubah aturan main. Nah, Anies sepertinya ingin menyinggung bahwa di negara kita, khususnya pemilu 2024, ada aturan main yang diubah. Tentu melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu terjadi di era Pak Jokowi jadi presiden, di mana seseorang yang tidak cukup umur terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, tiba-tiba bisa maju dan kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang disebut oleh Anies sebagai cara untuk mematikan demokrasi. Ketika Anies bicara ini tentu yang dituding itu adalah Jokowi, bukan presiden yang lain. Yang kedua, cara mematikan demokrasi itu adalah menghilangkan atau mengeliminasi para kompetitor dan para pesaing. Jadi para lawan-lawan politiknya itu disingkirkan. Tentu Anies ingin bercerita tentang dirinya yang tidak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Padahal Anies adalah sosok yang popularitas dan elektabilitasnya paling mentereng sampai Sidratul Muntaha. Tapi semua partai politik itu memang tak satu pun yang rela kemudian memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Even Nasdem, even itu PKS, even itu PKB yang sempat bersama di Pilpres. Tak satu pun di antara mereka itu yang kemudian bersedia untuk memajukan Anies di Pilkada Jakarta. Sepertinya Anies ingin bicara menyingkirkan lawan politik sebagai upaya untuk mematikan demokrasi, itu mengacu kepada pengalaman dirinya yang tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta 2024 yang lalu. Yang ketiga adalah menjadikan wasit sebagai pemain. Ini tentu Anies secara transparan bagaimana sebenarnya penyelenggara negara, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, bisa dikendalikan dan dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik luar biasa untuk memenangkan kompetisi politik. Sepertinya inilah yang kemudian disebut oleh publik bahwa pidato Anies Baswedan ini tidak lebih dan tidak bukan ingin memberikan kesan sebagai sebuah kritik secara terbuka terhadap praktik-praktik politik yang terjadi di eranya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian potongan-potongan bagaimana pidato Anies Baswedan di Masjid UGM itu per hari ini viral dan kemudian itu menjadi pergunjingan, dan tapi banyak juga yang menganggap Anies ini seakan-akan belum move on karena dirinya saat ini tidak menjadi pejabat publik apapun. Tapi terlepas dari itu, ketika Anies menyebutkan 3 cara untuk membunuh demokrasi, itu adalah dengan cara memberikan kritik secara terbuka kepada Pak Jokowi. Itu kritik kepada Pak Jokowi. Nah, yang kedua, dalam ceramahnya di Masjid UGM itu, Anies juga menyinggung bagaimana terkait dengan pendidikan. Kata Anies, pendidikan itu bukan hanya soal makan bergizi gratis. Melampaui itu, pendidikan itu adalah bagaimana proses belajar mengajar yang secara signifikan itu juga harus menjadi budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya membaca di kalangan anak-anak muda kita yang memang kalau kita mau jujur, persentase dan tingkat minat bacanya itu kan menjadi bagian yang terendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi wajar kalau kemudian pidatonya Anies ini dianggap oleh publik
sebagai upaya untuk mengkritik bagaimana kebijakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, itu dinilai terlampau simplistis dan bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Tentu banyak juga yang mendukung pernyataan Anies, karena apa yang dimakan dengan tradisi membaca, karena apa yang dimakan dengan konsumsi pemikiran, itu merupakan dua hal yang berbeda. Karena tentu kita juga menyaksikan begitu banyak orang yang sebenarnya kelihatan sehat, makannya tertib, makannya teratur, dia adalah orang-orang yang berpunya, tapi tradisi bacanya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Tradisi bacanya rendah dan cenderung dia itu tidak menghargai ilmu pengetahuan. Wajar pidato Anies Baswedan ini secara transparan itu dianggap sebagai upaya untuk memberikan kritik terhadap Prabowo Subianto yang kemudian membuat kebijakan program makan bergizi gratis. Justru banyak juga yang kemudian membuli Anies itu dinilai sebagai orang yang gagal move on. Kalau Pilpres dan kerjanya adalah menyerang Jokowi dan menyerang Prabowo Subianto. Oleh karena itu, per hari ini tentu terlepas dari apapun, Anies itu bukan siapa-siapa, Anies bukan lagi gubernur, Anies itu sudah kalah Pilpres, Anies itu tak dapat tiket maju dalam Pilkada Jakarta. Bagi saya secara prinsip, maka orang-orang seperti Anies Baswedan harus sering-sering tampil ke permukaan. Karena setiap apapun yang diomongkan oleh Anies itu menjadi pergunjingan dan selalu menjadi amunisi bagaimana untuk memberikan opini-opini pembanding terkait dengan kebijakan politik yang ada di negara kita. Ya suka tidak suka, sekalipun Anies ini bukan siapa-siapa lagi, Anies dinilai sebagai orang yang kemudian mampu memberikan wacana-wacana kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan apapun yang ada di negara kita. Tentu kita berharap bukan hanya Anies, orang seperti Ganjar Pranowo harus sering tampil kepada publik. Karena apapun, Anies dan Ganjar adalah orang yang sempat bertanding di Pilpres yang pastinya per hari ini para pengikut loyalnya selalu menunggu apa kira-kira yang akan mereka wacanakan. Tentu untuk memberikan kecerdasan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Kelompok-kelompok kritis, pikiran-pikiran pembanding, dan narasi-narasi yang selama ini bisa menjadi feedback dan kritikan kepada pemerintah per hari ini harus diakui. Itu menjadi oase yang cukup penting di tengah bagaimana semua partai politik, di tengah semua komponen-komponen politik menyatakan tegak lurus memberikan dukungan politik kepada pemerintah. Maka salah satu yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah pidato-pidato politik terbuka yang dilakukan oleh Anies seperti di Masjid UGM, atau pidato-pidato politik yang mungkin dilakukan oleh Ganjar di berbagai tempat, itu harus sering simultan dilakukan. Tentu untuk memberikan iklim bagaimana demokrasi kita itu masih sehat dan iklim demokrasi kita itu masih tumbuh secara signifikan. Supaya Indonesia itu tidak seperti majelis taklim, adem ayem dan terkesan tidak ada apa-apa di negara kita. Padahal kita tahu dengan adanya kelompok-kelompok kritis semacam ini, tokoh-tokoh yang selalu muncul dengan pikiran-pikiran yang tajam, tentu harapan terbesarnya konstruksi pembangunan Indonesia di masa-masa yang akan datang ini semakin mantap. Tujuannya adalah supaya pembangunan politik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan hukum dan demokrasi itu sesuai dengan harapan di masa-masa yang akan datang. Jadi tentu publik itu mensupport apa yang disampaikan oleh Anies ataupun Ganjar ataupun pihak-pihak lain, tokoh penting di negara kita, untuk tidak lelah memberikan masukan, memberikan kritikan secara konstruktif supaya ada pembenahan membangun Indonesia menjadi Indonesia yang berjaya. Jadi saya kira di situ. Oke guys, jadi yang mungkin saya soroti yang menarik adalah dari pengamat politik Adi Praitno tadi sempat mengomentari soal kritik Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM yang beberapa waktu lalu terkait bagaimana cara mematikan demokrasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyampaikan, pertama, yakni ganti aturan main, kedua, menyingkirkan lawan dari pertandingan, yang ketiga, kuasai wasit. Adi Praitno menjelaskan mengganti aturan main tersebut oleh Anies adalah untuk menyinggung proses pemilu 2024 kemarin, guys. Yang kedua, menyingkirkan lawan dari pertandingan, itu menurut Adi Praitno, Anies ingin mungkin bercerita tentang dirinya yang tidak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Padahal, kata dia, Anies adalah sosok elektabilitasnya yang paling mentereng. Yang ketiga, kuasai wasit. Adi mengatakan Anies secara transparan mengkritik penyelenggaraan
negara. Dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, guys. Dua lembaga ini dikritik karena bisa dikendalikan dan dikontrol oleh kekuatan politik luar biasa untuk memenangkan kompetisi politik. Lalu perlu diketahui juga di saat Anies itu menghadiri acara ceramah di Masjid Salman ITB Bandung, Anies juga menyindir tentang kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Anies di dalam ceramah itu menyebut jika suasana di Masjid Salman ITB ini ternyata remang-remang, bukan karena efisiensi ya, tanya Anies disambut riuh oleh jemaah, guys. Jadi itu mungkin sindiran Anies kepada Bapak Prabowo, guys. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.